Si Edwin masalah sendiri. iya di Komalnya Kicau itu kan dia bilang sendiri, saya nonton dari awal sampai akhir. Oh, siapa aja yang dia bilang yang punya problem begitu masih tetap jadi apologet? Masih Oh, kayak Lina, kayak tadi Lina Wijaya, kemudian inisialnya Mos itu masih yang sekarang. Tapi dibela, kalau yang Mos itu dibela sama Edwin tuh. Karena Mos itu dia apa minta maaf kan gitu. Makanya Edwin bela dia gitu. iya, Jadi udahlah. bukan saya Ya. bikin fitnah ya, enggak ya. Lu sama si Edwin deket kan lu? Kan lu temenan sama dia kan? Dulu, tapi sekarang kan sudah tidak lagi Edwin dan juga si siapa Adrion. Oh, karena udah mulai beda cara berpikirnya begitu. Iya dari dulu mah dia kan lebih ke Marsion sebenarnya. Jadi saya heran sama Siapa? Si Rion. orang Kristen yang mendukung dia. Bukan Edwin. Maksudnya Edwin Tritunggal Marsion Marsion ya. tuh. Kenapa? Emang Karena dari mana lu tahu kalau dia Marsion? Coba. nah saya udah sekitar Itu Kak 4 Mary atau mau 5 naik kali tuh. Kak Mary mau naik. Mary Kristuti mau naik tuh katanya tuh. Kak Mary katanya mau bahas Mozart itu katanya. Coba. Kasus Mozart tuh. Oh iya. Jangan disebut namanya, Naikin, Kak inisial Mary. aja nggak enak soalnya. Oh ya, MD gitu. Oh, itu Mozart, ya ampun. Jadi masalah ini dulu ya, Marsion tadi ya. Jadi buat orang-orang Kristen di bawah, kalian tanya aja ke Edwin Huta Barat atau Metatron. Kamu percaya nggak YHWH itu pencipta gitu? Jadi dia mengimani kalau YHWH ini adalah berhala. YHWH yang disembah oleh orang Yahudi ini hasil curian dari nama berhala. Barsion. Iya. Benar dia. Jadi dia menolak nama YHWH gitu. Jadi Tuhan Loh, perjanjian kenapa lama Kak yang Mary YHWH turun? itu Dem. ditolak. Dem, kenapa Kak Mary dulu turun? Nggak tahu. Naik lagi Tuh ke ada si itu lebay mau sudah naik. saya jambak tuh. Oh, Marsion berarti, dan orang sadar kalau dia Marsion. Kalau si Edi sendiri kan sebenarnya Unitarian. Dari dulu kan dia Unitarian. Setengah Cuman Marsion karena dia masih percaya Tuhan perjanjian lama tapi menolak nama YHWH-nya gitu. Kalau Marsion Kak kan Mary ini nih. Gedein Kak Mary deh. Assalamualaikum Unirifa. Waalaikumsalam shalom Kak Mary. semua. Besarin Dem. Shalom, Nih. Kak Mary. Apa kabar? Apa Mau kabar tidur. Kak Mary? Kabar baik. Mau tidur Ya ini kalian. skandal menyatukan kita Kak Mer. Skandal menyatukan kita gitu loh. Skandal menyatukan Ya kita. kalau boleh gitu. jujur nggak semua yang diomongin Bang Ed. Kalau boleh jujur nggak semua yang diomongin Bang Edwin benar, itu aja. Oh, silakan Kak Mary, silakan. Mungkin bisa membantu membersihkan nama salah satu orang yang dan tidak sengaja atau bagaimana. Kita kasih kesempatan lah ya Dem ya. Kita Oh. objektif aja. Kalau enggak katakan enggak, benar katakan. Silakan Kak Mer. Enggak sih, kalau bicara Oh iya, kasusnya silakan. Mos, iya, makasih Bang Demian. Kalau bicara kasusnya Mos, memang korban sudah bicara juga dengan saya dan langkah yang korban tempuh sudah bagus, sudah baik ya. Sehingga akhirnya terjadi permintaan maaf di room, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena tetap korban meminta dikembalikan uangnya senilai kepala 40 sekian juta. Korban sendiri ini ya, itu kasusnya orang Mos. yang juga berkutat dalam kaidah apologetik juga Kak Mer. Iyalah ya, orang sering satu Oh. room kan. Oke. Dan korban Mudah ini ditelusuri. nggak, maksudnya si korban ini melakukan laporan ke pihak kepolisian atau hanya kekeluargaan gitu. Tidak ke kepolisian, belum sampai ke kepolisian, tetapi ya intinya teman-teman jangan judol aja, udah itu. Oh iya. Jadi diduga MZ ini telah Ya. ini judol gitu ya.
Pokoknya intinya jangan jodoh, jangan main perempuan lah ya. Saya nggak bilang nggak sebut nama ya, maksudnya. Iya. Ini kita juga nggak nih, sebut gue nama. sebenarnya punya pertanyaan sama Amin nih ya. Nah, Kok Amin jawab pertanyaan saya ya. iya. Kok Amin jawab pertanyaan saya. Nah, Seandainya itu betul anakmu, apakah kau akan menikahinya? ya sekarang gini, betul. Pasti kalau apalagi Seandainya ya. ya, kalau dia ke orang tua gue, betul gak? Dan semua bukti di handphone, 2 handphone kan semua udah lu lihat semua, betul? Gue cuman bertanya, seandainya itu betul anakmu, apakah kau akan menikahinya? Iyalah. Emang bisa lu nikahin? Sebenarnya sih harus dia urus dulu suratnya. Surat cerai. Kan itu pertanyaanku. Berarti ini Iya, orang jadi yang gini loh, ngaminin aduh. kok. Makanya Uni, ini pertanyaan gue Uni. Waduh, bahaya Udah nih. tadi lu nggak mau bongkar. Tuh kan. Kira bongkar kan, kalau gue naik kebongkar kan? Soalnya gini, walaupun dia belum ngurusnya, tapi sudah pisah berapa lama ya? Gue lupa lah. Memang nggak bisa, harus diurus dulu. Aduh, ya ketawa ya teman-teman ya. Jadi gini loh, ya saya memang suka begitu, suka bertanya langsung ketabok ya kan. Oke. Gini, satu, Kak Mary. Tapi teringatnya Natali punya pacar baru. Berarti itu juga nggak benar dong. Orang masih bini orang. udah jangan diterusin dulu, sebentar, belum kelar gue, tenang. Gini loh, saya cuma mau ngomong sama siapapun yang main TikTok, ya, jangan bangga bisa dapetin cowok atau cewek di TikTok, siapapun, ya, mau oten, Ini- mau muslim, ini poin jangan kita. dulu bangga. Ini poin Karena kita. kebanyakan, ya, karena apa? Karena Love ternyata scamming, kebanyakan Kak di belakang Mary. itu masih milik orang, Ya. orang, Betul, masih milik betul. orang. Jadi akhirnya, Iya. sorry tuh saya, andaikan pun minta tanggung jawab sama cowoknya mikir juga gimana gue nikahin dia ya. Secara BPKB masih punya orang, ya kan? Gimana gue mau ngeresmiin ya kan begitu. Wah, lu si YI temen Berarti gue. kalau bu, Jadi- keluar berarti nggak benar juga ya Kak Mary. Secara dia dia masih bini orang. Dia masih sama cowok lain. Saya Kebun tiang. enggak, bukan. Ini kejadian tuh dari zaman dulu. Enggak, dari kita gini. awal-awal gue main TikTok Kita 4 gini, tahun yang kita gini lalu. nih, Kak Mary, izin nih. Kita di sini juga sekaligus mengedukasi ada perempuan-perempuan ya. Ini ada Kak Sarah, ada Kak Mary, ada gue. Kita perempuan nih. Sekaligus kita edukasi perempuan-perempuan di luar sana juga yang mungkin main TikTok, nonton debat lintas agama, ya Kak pincut apologet atau apalah, nggak apa-apa kita di sini berbagi gitu ya. Nah Kak Mary ini teman-teman salah satu orang yang udah ketemu gue di TikTok itu sekitar hampir 3 atau 4 tahun, 3 tahun ya Kak Mary, 2 tahun ya Kak Mary, kita udah lama banget ya. Dan Kak Mary ini salah seorang yang dia 3 tidak tahun. terlibat diskusi lintas agama ya. Nah Kak Mary ini lebih cenderung dijadikan tempat untuk curhat tentang masalah kehidupan, psikologi dan hukum juga. Jadi aku kenal Kak Mary ini tuh di room kita tuh lagi membahas tentang humaniora. Nah, gue senang pola pikirnya Kak Mary ini adalah selain Kak Mary ini berani untuk mengungkapkan dan menyatakan, Kak Mary juga nggak pernah takut kalau dia dibenci atau tidak disukai. Dia tuh tidak berpihak kemana-mana. Dia memang betul-betul menunjukkan bahwa ya gue bicara dari kalau ada bukti ya gue bicara, kalau enggak gue juga enggak. Masalah kasus gue tentang pelaporan di Polda Sumut juga gue cerita sama Kak Mary guys. Iya. Artinya jadi Kak Mary di sini itu betul-betul membawa sisi objektifnya walaupun dia Kristen Tritunggal, it's okay, nggak ada kaitannya itu ya Kak Mary. Nggak ada kaitannya Nggak ada dengan kaitannya, itu agama gitu. gue nggak ada kaitannya. Iya, nggak ada kaitannya gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Jadi, kok Amin ini kan kok Kak Mary kok naik ke atas tuh emang mau nanya itu doang atau memang mau nyampein masalah Mozart tadi nih. Nah, jadi buat
teman-teman tadi Kak Mary juga udah ngasih nasihat. Enggak. Pokoknya kalian jangan sampai apapun kasusnya, jangan sampai terlibat pinjol, jangan sampai terlibat main perempuan. Karena apa? Itu juga merugikan diri kalian sendiri gitu ya. Nah, saya kan Kak Mary tausiahnya mungkin Kak Mary sebagai judol. judol. Bukan pinjol lu. Judol. Judol sama pinjol beda ya? Judol. Oh, judol itu judi online. Judol. Pinjol itu pinjaman online. Beda. Oh ya, judol itu Judol. judi, beda-beda. Ah, Oke, nah tapi tunggu dulu Kak Mary. Kak Mary Iya. tercinta, Fedi Raus. Gue mau nanya, kenapa lu bisa setahu itu? Emang dia curhat sama lu Kak? Orang gue datengin Kak Mary, gue kasih aduh, HP gue ini gua. diem-diem dicariin orang-orang. Oh, Mozart ya? Gue bukan ini gua ya? diem-diem Gua kira- dicari orang. Ya, Gua masalah kalau nggak Mozart, pun bukan masalah nyariin Ko gua Amin. banyak. Enggak. Nggak, gue masalah Mozart ini karena gue juga Mozart ini setahu gue Oh. salah satu apologet yang sama gue tuh respect. Maksudnya Mozart sama gue tuh kita tuh ada hubungan baik gitu. Walaupun kita debat lintas agama sekeras-kerasnya tuh dia tetap sopan sama gue. Dia nggak pernah ngehujat gue secara personal. Makanya gue agak sedikit sedih Iya, nggak ada ketika masalah. Mozart terlibat kasus. Nggak. Maksudnya agak sedikit sedih ketika si Mozart ini terlibat kasus begini gitu loh. Cukup memprihatinkan menurut gue pribadi karena gue menganggap walaupun dia itu tapi si Rudi Simamora kan juga main judol. Nggak tahu gue. Oh, nggak tahu ya? Siapa di Simamora gua- tuh siapa? Si anak Batak yang ketangkap. Oh, nggak tahu gue. Nah, jadi Mana dia juga? siapa namanya? Dia nggak Si itu Wak Labu yang bilang, si Rudi Yohanes yang bilang dia juga judol si Rudi Simamora itu. Ada aplikasi judol dia. Oh, lanjut tentang Jadi MZ. konsepnya jadi gini konsep nggak hanya tentang itu, maksudnya gini, motif-motif yang sering dilakukan adalah love scamming Yes. ya, jadinya pacaran tapi kemudian diporotin, baik cewek maupun cowok ya. Biasanya korbannya memang kalau perempuan itu korbannya janda-janda, kalau laki-laki itu korbannya laki-laki yang tersinggung nih gua muda-muda sebagai janda nih ya. ya, yang korban. Iya, jadi rata-rata janda kalau buat juga. Tenggarai dari 4 tahun ini, Banyak juga yang belum janda. ya loh. rata-rata korban perempuan janda, korban laki-laki duda. Ya dia ngaku janda mungkin ya, tapi secara BPKB masih milik orang. Jadi gimana dong? Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ya, masih. belum ada sertifikasi susah kejandaannya ngomongnya ya gitu. Kak Jadi Mer. makanya- Kak Mer belum makanya kenapa belum gua ada nanya, sertifikasi kejandaannya ya Kak Mer ya. Ya Kak Mary ya, maksudnya belum ada Iya, sertifikasi belum ada. kejandaannya. Kak Mary tolong nanti Kak Mary buka satu grup perjandaan bersertifikasi. Jadi kita tuh betul-betul melibatkan janda-janda yang terhormat yang betul-betul ada sertifikasinya. Biar janda ini nggak jelek banget namanya Kak Mary ya. Ngakunya janda ternyata lu bukan janda, bini orang gitu. Gimana Kak Mary ya? Bikin sebuah grup Itu udah perjandaan sering yang di bersertifikasi. roomku, udah sering. Oh. Iya. Lanjut Kak Mary, Patah-patah nih. Patah-patah. Iya. Ko Amin jawab lagi pertanyaan kedua. Waduh, kok Amin lagi nih? Phone card gue nggak. Kemarin narasinya adalah apa sih? Lu apologet. Emang lu apologet ya, Ko Amin? Nggak pernah gue ngaku-ngaku gue apologet. Tanya Riva, tanya si Demian, tanya si Sarah sama si Saw Dokter. Pernah gak gue bilang aku apologet? Nggak pernah gue. Yang ya udah, itu aja sih. Karena Malah jangan dia- sampai begini. Dia malah jarang tuh masuk yang diperdebatkan lintas denom, apalagi lintas agama. Kalaupun dia Iya. waktu itu masuk beberapa kali di kalangan JO waktu itu karena memang mau membackup mereka, karena beberapa dari mereka itu target gitu. Karena mereka juga melakukan penghujatan kepada Islam waktu itu. Salah satunya seperti di Lilin, ada Maikil gitu. Itu kan dulu target tuh. Poinnya tuh gini, poinnya adalah tidak semua yang nampak di layar itu adalah fakta. Itu yang mau saya sampaikan. Karena kalau yang nampak di layar adalah fakta,
maka kenapa nggak lari ke ranah hukum gitu ya, paham ya? Misalnya saya adalah korban Koamin misalnya, atau saya korban Uniriva, saya akan memilih menempuh jalur hukum gitu. Nah terus tidak semua yang ada di layar itu kemudian akan jadi fakta, karena itu belum tentu fakta. Terus tadi juga kayaknya video yang diambil sama Bang Metatron bukan dari roomnya Res, itu dari room sebelah kayaknya, sebelum itu atau setelah dari roomnya Res. Kan sebelumnya ada di room bukan dari sesuatu room. labnya si Res ya? Tapi kan ada bukan. Kalau dari ya Bang Metatron tuh kayak bukan dari roomnya Res ya, karena waktu di roomnya Res itu ada BAB, ada gue, ada kalau Si itu Edwin dari tuh roomnya di bawah. Naikin si Edwin Ada- tuh Kak ada Bang Mary. Edwin tuh. Soalnya Saya tadi siapa kita yang bahas si mau Edwin. saya turunin salah satu dulu ya. Katanya si Iya. Edwin dicari orang. Gua aja, Edwin, gua lu aja. dicariin Gua aja, orang. bro. Katanya lu Gua ngelecehin aja. ada orang. itu bukan Gua roomnya. lagi ada, iya gua lagi di baru pulang dari resepsi. Oke. Ya, si Edwin, naik Edwin, lu tadi ditunjukin Pak Jul, ada cewek nyari lu, katanya adiknya lu lecehin. Siapa itu? Yang mana Uni? Si Edwin ada di itu di Facebook di Facebook disebarin, katanya tuh si Edwin tuh dicari karena kok ngelecehin Pak adiknya Julnya turun? perempuan. Tadi Pak Jul udah Jul Udah turun. dari tadi. Oh, Coba Udah gua saya kasih tahu undang sama itu. Pak Jul. Bentar. Gua cari Pak Jul Pikar dulu, gua telepon dulu ya. Nama akunnya Inaya. Dia bilang si Edwin ngelecehin adiknya gitu. Ya, Pak Jul Pikar. wih yang naik malah Ovid. Yang naik malah Ovid. Ovid lu ngapain? Ini lagi bahas ini mengklarifikasi nih orang-orang nih. Bentar dulu gua tanya. Udah ku jambak Jul gitu, dulu. cuman kagak ini, Gua telepon kagak dulu Pak naik. Jul dulu. Kagak pernah naik sih. Naik bang, naik bang Edwin, naik bang Edwin. Cuman di kandang doang itu, Dem. Pak, Enggak lah, Pak Jul. enggak lah, ada aku kok. Aku sama Naik Itu dulu. si Edwin di Komal nih. Sini, Komal Demian lagi. Sini Bang Jul. Ayo, apa bang Edwin. Iya. Ya naik lagi sini. Udah saya jambak, cuman kagak naik. Ditolak ya, ditolak. Gini Kak Mary, tadi kan Bang Zulfikar tuh kasih foto ada satu akun Facebook dengan pengikut 200 lebihan orang ya, 200 orang ya. Bilang bahwa si Edwin ini, dia bilang gini nih, di mana keberadaan orang ini? Adik gue dilecehin, dia nggak tanggung jawab. Nah, gue bilang tadi di sini Kak Mer, ya bisa jadi kan orang bikin akun karena sakit hati sama si Edwin. Demian lu double deh. Bisa Karena jadi. sakit hati sama si Edwin, terus bikin nama si Edwin jadi gitu. Kak gue walaupun gue nggak suka sama Bisa si jadi. Edwin botak, kan gue tetap harus objektif. Karena kan kalau kita bicaranya harus fakta-fakta otentik kan, gitu loh. Ini si Dedi Itu Bang Dedi juga Gua botak serius. loh. Lanjut. Dedi botak. kenapa? Ded, Oh udah dibotak nih. Nah tadi Kak Mary kita bicara nih. Jadi Kak Mary kalau kita bicara yang namanya apologet itu, tadi gue tanya kenapa, gue tanya apakah pendeta itu harus sekolah, karena kalau di kita nih, kalau gue nih, kenapa gue ngotot sampai ambil S1 prodinya komunikasi penyiar Islam, karena memang gue mau serius secara akademik bicara tentang agama. Dan di mata kuliah gue Kak Mer itu ada namanya mata kuliah Kristologi, salah satu mata kuliahnya juga ada. Nah artinya supaya gue capable. Makanya gue, dan insya Allah nanti November gue wisuda kan Kak Mer. Makanya nanti setelah wisuda gue malah ambil namanya filologi Greek, malah Yunani nanti insya Allah. Bentar, itu kenapa ada peringatan ya? Kenapa ya? gue Dari Bang Amin, dari Bang Amin. Itu ngerokok. Coba turun dulu terus naik lagi Bang. layak Ya udah kok Amin berarti. Itu Kok Amin tadi saya berarti itu sudah kena jambak peringatan. sih, Prof. Cuman Metanya cuman asap doang. dia tidak naik. enggak, maksudnya tadi kenapa waktu diminta naik gue naik, gue cuma ngomong tidak semua yang diomongin benar terkait dengan video yang diputar ya di room yang tadi itu ya. Berarti Itu yang aja disampaikan sih. si Edwin itu tidak semuanya benar Kak Mary ya? Ya beberapa yang aku tahu yang salah ya aku simpen di dalam hati, cuman intinya tidak semuanya benar.
Itu teman-teman ya, baik Kristen ataupun Islam, orang Islam itu tidak boleh menyebarkan kabar yang tidak jelas, teman-teman ya. Artinya kita tuh objektif. Kita tuh kalau masalah ini tuh kita objektif. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan kebodohan. Jadi ketika tadi ada video si Metatron mengatakan begini dan begitu, kata Kak Mary tidak semua yang dikatakannya itu benar, begitu kurang lebih terkait tentang Yang setahu MZ aku, ya. atau terkait tentang Nah, kalau MZ emang itu sim- udah kalau MZ Bang Meta tahu kok. Bang Meta tahu kejadian aslinya, Bang Meta tahu. Kalau MZ, Oh. kalau kejadiannya Ko Amin itu nggak semuanya benar yang disampaikan. Oh gitu. Oh begitu. Iya. Oke lah, oke lah. Makanya poinku Oke, tadi, jadi jangan jadi kalau punya pacar jangan dipamerin lah di TikTok. Siapa tahu mantan suami, suaminya lihat, siapa tahu istrinya lihat, itu aja. Istri orang ya. Ya. Iya, iya. Ya, buat pacar aku diam-diam aja di belakang sana ya, ntar ketahuan kalau kamu om-om iPhone ya. Iya, jangan. Terus sama ini Uni. Apa? Euforia main TikTok itu kan kita kalau punya apa-apa kan senangnya pamer gitu ya. Pamer, iya Ya kan, punya pacar pamer gitu ya. Kadang kita nggak sadar Gua izin bahwa ini pada bilang suruh Ah, iya. pada itu tuh peringatan apa gua turun dulu tuh gua naik lagi gitu ya. Iya, oke, Ko Amin. iya. Ya, turun dulu terus naik lagi bang. Iya. Berarti merokok. Belajar untuk melihat gini. Tapi memang sih Amin sendiri udah gue marahin ya teman-teman ya. Kok Amin ini sudah saya marahin. Nanti tinggal tanya sama Kok Amin bener apa enggak. Tante Mary udah tegur bahwa seandainya Kok Amin tidak pergi dari kos saat ditelepon yang anduknya masih basah, Aduh, pakai anduk. pasti nggak akan jadi pasti nggak akan jadi rame gitu kan. Waduh. Ya, tapi Anduk ternyata di kan bawah Kok Amin atau atas pergi. atau oh. Nggak, kan tadi di videonya Bang Metatron itu yang diputerin sama Ki Amat kan dipegang handuknya masih basah, tapi Aminnya nggak ada di kos, berarti Amin pergi kan gitu. Habis mandi Kok Amin gitu. tuh aku marahin abis mandi, handuk basah itu Kok tadi Amin ada habis kalau teman-teman mandi? dengerin. Abis mandi terus kabur, Amin kabur. Itu Amin saya marahin. Nggak apa-apa lah kan, Saya Ko Aminnya bilang, ada Min, di sini, seandainya guys. Iya, ada. Aku kalau sama Amin mau ngomongnya to the point ya. Saya bilang, Berarti anaknya seandainya lu udah nggak lahiran, pergi dari Kak. kosan. Kak, anaknya udah lahiran, anaknya udah hadir di Anak dunia ini. siapa? Anaknya Nggak Ko Amin tahu itu. Ngaku Ilham. Gue nggak tahu itu anak siapa yang pertama. Gue Oh. nggak tahu itu anak siapa. Yang kedua, ya itu gue juga nggak tahu itu anak. Nggak, maksudnya Itu sahamnya Ko dibuang Amin atau ada enggak, nggak nggak Ko tahu. Amin? Nggak, maksudnya saham Ko Amin ada nggak di situ gitu loh? Sahamnya Ko Amin ada nggak? Nah itu tanya sama Ko Amin. Min, Gimana nanam saham kok nggak, Min? ada nggak nanam saham nggak kok? Ya kalau nanam saham ya tanam lah. Ngapain harus bohong? Jujur lah. Emang gue sih Kan Meta tukang bohong. orang yang nanam sahamnya kan nggak tahu. Jadi kalau beneran itu Iya, sahamnya Amin pasti dipertahanin. Apalagi dia nggak pengen putus. Logikanya kan gitu sih. Iya dong. Enggak bisa karena ada narasi yang gua baca bahwa Ko Amin nggak mau punya anak. Nah kan tadi gua nanya, seandainya sebentar, pertanyaan pertama gua masih ingat nggak? Seandainya anak itu ada dan itu anak lo mau lu nikahin nggak? Kan gua tanya tadi pertama kali gua naik, bener nggak? Makanya itu. Mau dinikahin, tapi bingung cara nikahinnya gimana. Kan masih Karena ada laki laki. bini orang. Jadi kata Ko Amin gini, dari yang sampaikan Ko Amin tadi, gua sih mau aja nikah sama dia, tapi masalahnya gua ditimpuk sama lakinya, ntar kan belum cerai dianya. Kan di Kristen nggak boleh cerai. Si bohong dong dia kalau Amin pengen anak itu nggak ada kan gitu. Lah gua nggak tahu, cuman intinya di titik ini Agak Amin juga punya ribet juga kesalahan. sih. Amin Logikanya. punya kesalahan. Ya, semua manusia punya kesalahan, Kak Mary. Kita Iya. semua manusia emang punya kesalahan. Bukan, Cuman maksud kan saya, kita di sini. maksud saya gini loh. Bukan narasi menggugurkan itu muncul karena Amin tidak mau punya anak. Kan itu narasinya muncul. Ya kan? Nah pertanyaannya, kalau anak itu nggak digugurin bakal dinikahin nggak kan gitu. Nah ternyata kan katanya Amin gitu ya, belum resmi cerai. Kan jadi pertanyaan gue, kok lu
Maaf ya Min ya, maaf banget nih sebagai temen gue ngomong, kok lu sebodoh itu pacaran sama istri orang? Udah itu aja. Dia nggak Maaf, tahu lu, kali maaf. Kak. Mungkin kok Amin juga nggak tahu. Si ceweknya nggak ngaku. Ceweknya mungkin ngakunya, gue janda loh. Padahal masih belum keluar sertifikat tuh. Gini, Biar pernah. Amin yang jelasin. Oke. Pernah gue ketemuin dengan Herbert, tahu ya Herbert Aritonang, sarjana hukum, ketika beliau ada di Polres Jakarta Pusat, dan gue bawa dia, dan di situ ada kedua adiknya berbicara tentang mau pengurusan surat cerai itu, dan Abang Herbert hanya minta 300.000 ya untuk ongkosnya doang gitu, karena pertemanan persaudaraan dengan Bang Herbert ya gitu. Dan itu jadi dia dengan kedua adiknya, dan gue nggak tahu lagi Kamer, pernah dibicarakan, Berarti pernah gue bawa mengenalkan lu di Bang tengah-tengah Herbert. perjalanan lah ya, di tengah perjalanan hubungan lu baru tahu kalau dia masih terikat jadi istri orang gitu ya, Min? Bukan di awal, setengah perjalanan berarti. Terus masih lo terusin, udah lo tau gitu lo masih lo terusin Min? Ya namanya tahan 10 bulan loh. terusin kan, dia bilang kan alasan uang, masih lagi mau ngumpulin uang gitu. Jawabannya Amin. Itu jawabannya Amin ya teman-teman. Udah, nggak ada masalah salah benar, nggak ada. Itu masalah situasional yang kita nyikapinnya gimana gitu aja. Ya. Berarti pelajaran yang bisa Akhirnya diambil, dipanjang, kan? hati-hati sama bini orang lah di TikTok ini. Pacaran sama bini orang sadis guys. Iya. Kalau nggak mau berakhir seperti Amin di fitnah Natali misalnya gitu. Itu yang apologet juga, yang buka-buka komal itu ya Kak Sarah. Bukan apologet, dia mah dia praise and worship. Makanya si Metatron bilang Bukan. tadi kan, dia bilang ya karena apologet sering tampil, gue mah kenal dia mah di room nyanyi. Ini Kak Mary tahu sejak kapan Natali jadi apologet. Bang Melnaf kok ketawa sih? Karena Komelnaf juga kenal dengan Natali. Natali ini kalau nggak salah sering buka komal gitu kan Enggak, dia, bukan ya? intinya gini loh. Iya, aku kenal kok dengan Kak Natali dan baik gitu loh. Nah, memang pertanyaannya kan yang menjadi pertanyaan gue pribadi dari waktu kasus ini ada di Februari atau Maret ya? Maret ya? Maret ya? 27 Maret kayaknya. yang 27 Maret kasusnya Maret. Iya kan, maksudnya ya sudah, kalau maunya sampai di sini tanggal 29 yang kata temennya tadi, dia bilang itu masuk bla 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 bla, habis itu chatnya dihapus, yang gua kasih lihat lu semua, betul gak? Ini mah nomor baru. Terus apa ya, tanggal berapa itu habis itu si Res kan naikin, gua bilang Res, gua pegang data, lu lihat jangan hanya sepihak begitu. Dan gue kasih lihat lu, gue tidak ada dihubungin sama si Res, betul gak Kak Mary? Gue gak ada dihubungin, dan gue ada di posisinya di Ciawi Tapos dengan Porudi, yang orang-orang sakit 700 orang lagi waktu itu datang gitu. Ya udah jangan terusin. Enggak, pertanyaan gue sebenarnya adalah ketika lu sudah tahu tapi lu terusin, makanya jadi panjang. Itu maksud gue. Habisnya enak mungkin. Tapi ya, apapun itu Kak. pilihan kalian lah ya. Iya, itu kata Bang Matan udah tanggung ya kan. Tahu aja lu. Lu tanggung. Bukan itu yang di bawah yang ngomong, gue pak baca doang, gak enak aja lu. Cuman sawah sejengkal, urusan sawah sejengkal ya guys. Urusan sawah apa? Iya, Pak Jul tadi sawah ada si sejengkal. Edwin di bawah, tapi dia nggak naik ke atas. Aku panggil Pak Jul karena si Edwin tadi di bawah gitu. Ternyata dia nggak naik. Nggak biasa gini loh. Kita tuh harus terbiasa, kita tuh harus terbiasa untuk memilah-milih lah. Lagian ini kan tadinya konfliknya juga konflik terbatas ya, lebar kemana-mana ya, gara-gara Amin lo naik ke room siapa kemarin, roomnya Rudi ya kalau nggak salah Sang ya. Debater, betul. Karena Sang Debater Sang gua Debater. kenal dari 2009. Dari rumahnya dia di Geruduk, dia lari kemana, terus kita juga cari nomor teleponnya, dapat sekali, habis itu menghilang lagi. Dan gue membantah bahwa sang debater Rudi Yohanes itu pernah mualaf. Nggak pernah. Kalau memang dia mualaf, ngapain rumahnya digeruduk? Itu loh. Kedua, masalah tentang donasinya si anak Batak. Dan lagi waktu itu karena gue tahu apa, gue naik lagi Rudi Yohanes buka komal, di situ ada bom ribut dengan PC The King.
Gue bilang saksinya kan juga ada si bom saksinya. Itu doang. Ya Gua juga nggak nyenggol Ya Kiamat, udah. gua nggak nyenggol Kalau- Metatron, gua nggak nyenggol kalau siapa gua lebih- namanya Edis, gua nggak Iya. nyenggol. Apalagi Abi, gua nggak nyenggol. Dan gua bilang tunggu dulu. Gua tunggu dulu. Bro, stopin. Sudah, jangan main bongkar. Di situ ada Oh. buktinya. Gua damaikan supaya jangan Enggak, aku bukan maksud aku, maksud gue, lu apes aja disenggol, udah itu doang. Dan kebenaran lu baru punya kasus beberapa bulan lalu, itu yang diangkat. Walaupun sebenarnya kasus itu gantung. Biasanya kalau kasus gantung kan kita nggak tahu kebenarannya kan itu kan. Makanya tadi gue bilang nggak semua yang disampaikan itu benar gitu. Artinya ya di sisi yang ini yang kebenaran aku tahu ya aku ngomong, kalau nggak tahu aku bilang nggak tahu gitu. Cuman intinya lu lagi apes ya Min, udah itu doang. Ya Min ya, lu terima aja lu lagi apes. Kak Mer, gue balik lagi nih. Berarti si Moza MZ tadi nggak pernah keluar lagi gara-gara itu, Kak? Nggak pernah, jarang muncul lagi gara-gara itu? Mozart masih ada kok di room itu, ada kok beberapa kali gue lihat. Oh, Tapi perempuannya ada. ngabarin gue masih ku tagih Kak. Ya udah itu hakmu, tagih aja. Bilang. Dia pacaran Dan kebenaran, tadinya. Tadinya dia iya, pacaran love sama scamming, cewek jatuhnya ini. love scamming. Love scamming. Jatuhnya Tapi love si scamming. MZ-nya malah memanfaatkan uang dari si cewek ini. Ujung-ujungnya malah nggak dibayar, kayak gitulah kira-kira. Kurang lebihnya lah, walaupun nggak Kurang tidak lebih seperti itu. ya. Iya. Tapi ya dia udah Dan mengakui kan dia si minta MZ ini maaf. kan, tunggu, MZ ini kan kalau tidak salah dia satu circle-nya sama, selain Tante Mary, circle-nya siapa? Soalnya dulu di circle-nya kan sama Mikana. Dulu waktu versus sama gua kan dia kan sama Mikana. Sekarang kan dia udah pisah sama Mikana, denominasi kan beda. Si MZ sama siapa? Oh, sering di roomnya Superboy kalau nggak salah ya si MZ ini ya. Sama Kiamat. Iya. Iya, mereka momot-momotnya Superboy kok yang berkonflik itu. Waktu itu kan sempat katanya Kicoy diomelin sampai ceweknya juga jadi nggak enak sama Superboy karena kasus ini. Tapi itu sudah baik-baik saja hubungan mereka, maksudnya baik-baik tuh adem ayem. Antimer udah ngopi, hari ini belum ngopi Kakak Dona. Nah, tapi tetap yang diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan sejumlah uang itu. Ya, 40 JT aja. itu. Yes. Lumayan banyak ya, Iya, Kak? over 40. Iya, lumayan banyak. Oh my god, it's okay lah. Semoga segera dikembalikan. Emang dia bikin main jadi apa itu sampai segitu? Itu kali main judi-judi yang ular-ularan itu Gua kali, doang. yang ular. Nggak tahu aku main apa. Coba dong main kripto, suruh Kak Mer, Tante Mary suruh si MJ tuh main kripto. Wah, Biar nggak nggak Itu mah kemahalan itu. apa? kemahalan, Apa, Dede? lebih mahal. Gue nggak kuat main kripto, gue main saham aja. Kemahalan ya. Gua ada Bitcoin loh, Kak. Tahu berapa? Oh iya, main ular beneran Tahu. Bang Makan gue tapok ya. Lu Lu serius? main Bitcoin? Iya, gua Oh. Demian, kakak lu ini punya Bitcoin, Demian, gini-gini. Berapa tuh harganya? Mahal Dem sekarang, Dem, gila. Udah 2M. Aku juga mau 20M. sedikit ngomong. 2M. Ini aku juga mau sedikit Keduain ngomong. ya. Itu kan ada yang ngomong kelakuan anak-anak Teo zina judi kamar gitu ya. Jangan gitu. Nggak, aku mau ngomong kalau yang namanya perbuatan begini-begini nggak lihat agama, percaya dah. Iya, nggak Karena lihat yang agama. korbannya teman-teman Muslim juga datang ke aku kok. Ya, ini aku besarin dulu Ke Pak toko Jun. mahal main Solana aja. Iya, Bang Deddy belum Apa sempat itu? tapi. Apa itu Pak Jul? Kita nggak paham. Bang Zul nggak boleh ya. Bang Zul nggak boleh ya. Oke. Itu siapa? Nggak boleh Bang Zul, jangan. Itu siapa itu, Pak D? nggak usah. Jangan diterusin Bang Zul. Oh, itu siapa Kak Mer? Tante Mary jangan gitu. Gua nggak suka dikasih sedikit. Apa sih?
Tapi nggak bisa diserius. Dem, besarin aku sama Tante Mary dong. Aku senang berdampingan sama Tante. Kak Sarah, nanti lain kali tuh kita duduk-duduk di rumah Tante Mary. Kita bicara tentang cewek. Karena kalau Tante Mary ini dia keren nih, cara pikirnya tentang cewek itu keren. Ajak lagi tuh si Living. Tante Mary masih sering sama si Liv nggak? Bentar dulu, Riva, tadi lu panggil Bang Zul ke sini. Lu panggil Bang Zul ke sini, tapi lu Bang Demiannya nggak datang. Bentar, gimana? Lu tadi minta Bang Sul kemari, tapi Bang Sul lu cuekin. Di itu kan itu si kan Edwin Bang, tadi kan itu di nggak ada. bawah. Si Edwinnya kan nggak ada. Tadi kan Edwin di bawah. Ternyata dijambak Dedem nggak bisa. Si Dedem kan udah ngejambak, tapi kan si Edwinnya nggak mau ke atas. Karena kan si Edwin itu yang membongkar aib teman-temannya. Makanya tadi Kak Tante Mary bilang, si Edwin apa yang diomongkannya nggak semuanya benar. Kok amin gitu. Karena si Edwin nggak berani sendiri ini nggak berani solo dia naik ke sini. Itu harus pakai Jadi tim kan ya. teman juga si Edwin. Betul, dia harus pakai tim dia. Nah itu dia. Oh. Tante Mary, program kita nggak jalan ya, diskusi akademik. Padahal gue udah pengen banget tuh model-model Oxford gitu, tau gak sih? Uni yang nggak menanggapi tantangan Rap Jono gimana sih? Menanggapi gue kan Tante Mary, tapi kan gue lagi skripsian. Jadwalnya udah selesai. Iya, jadwalnya. Udah selesai. Jadwal kita. Udah, tinggal Aku udah diatur. insya Allah kan ini kan skripsi gue nih terakhir nih udah gue kasih ke Kaprodi nih. Tinggal nanti gue jadwal sidang akhir, nanti baru udah bebas kita jadwalan lah. Bentar dulu nih Riva. Iya. Ya ini kan lu gara-gara kasus gua dengan Metatron ya. Kenapa koinnya lu jauh lebih banyak ya? Siapa gue? Karena gue dicintai Irma di bawah nasi koin. Siapa gue? Gara-gara dikecilin Bang Aminnya. Iya, Irma cuma sayang sama Uni Riva. Iya. Sayang sama Tante Mary. Tante Mary denger ya, Tante Mary. Si Irma ini dulu tuh dia mau dibaptis sama Edis, malah mau pergi ke Amerika, Terus? nggak jadi karena Edis bilang penyalipan karya iblis. Irma, padahal Irma, gua narasumbernya Irma. Iya. Bener gak? Gua narasumbernya Riva yang diguyur, parah lu. Iya ini Gue Bang ceritain Amin kok Amin ya. narasumbernya. Iya nih kok Amin terus seperti gue ceritain dulu sama Tante Mary nih. Tante Mary lu asal lu tahu cerita lucu nih. Jadi si Edis ini kan dia fenomenal nih karena dia itu punya pemikiran sendiri tentang Kristen. Lu lihat deh, lu kalau lu Tante Mary kalau lu lihat jurnal STT rata-rata tuh penyalipan tuh karya Allah dong. Kan lu Kristen juga tuh, pasti lu juga sepakat dong. Nah, arus utama tuh bilang begitu, tiba-tiba si Edis bilang penyalipan itu karya iblis. Nah, Irma tadinya tuh kayak tertarik gitu mau Kristen gara-gara si Edis jelek-jelekin Islam bahwa di Islam tuh perempuan itu dihinakan, diginiin gitulah dong. Nah, Irma terus kaget denger penyalipan karya iblis gitu. Hah? Kok iya Tuhannya mati gak jadi Irmanya dibaptis. Iya benar nggak Irma, benar nggak dia ngomongin Uni Riva? Tanya deh Irma, ditanya Irma dibuat jawab deh. Makanya Irma tuh jadi sayang ke gue bilang. Iya sorry. Langsung gue jawab, Dek, kata gue kan, ini tentang perempuan, ayo kita bahas. Nih perempuan gini. Terus dia tahu. Terus Edis, gue bilang Edis itu bukan akademisi, Dek. Yang akademisi itu Esra Soru, MEM, Deki Ngada, sama siapa lagi ya? Gue bilang ya, Budi Asali. Bahkan Pak Bom itu termasuk akademisi karena kalau nggak salah dia pernah kuliah ya kalau nggak salah ya. Si Pak Bom itu pernah kuliah nggak guys? Nggak tahu deh gue. Karena dia pendeta kan. Nggak pernah. Ya Kak Sarah Tahu. Yang geleng-geleng tuh nggak tahu ya, bukan. Cuma khotbah sekali aja di atas mimbar pernah dulu tuh, tapi dia bukan pendeta. Oh, bukan pendeta. Kuliah hukum, nggak ada kaitannya kali. Kita tuh gini guys, kalau kita tuh lagi bahas tentang agama tuh nggak bisa. Jadi kalau dalam dunia akademisi setahu gua, kalau kita tuh boleh dikatakan expert bicara karena memang itu bidang kajian kita. Kayak gue nih, gua boleh dikatakan expert bicara agama gua karena gua prodinya adalah komunikasi penyiar Islam. Ya, jadi gua mengkomunikasikan materi-materi Islam. Nah itu dulu fix ya. Nah tapi si Edis gue bilangin sama Irma adekku, Edis itu coba lu tanya deh. Dia pernah ngambil sekolah teologi di mana? Nggak tahu. Kenapa? Setahu gua dulu Edis itu Unitarian. Dia itu bukan Tritunggal. Tapi karena donaturnya Tritunggal ya dia harus ini nggak mungkin dong dia terang-terangan Unitarian.
Kan kita masih punya video-video dia waktu dia ngaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan Iya. tapi Tuhan. Iya. Ah, Tante Mary pernah nonton itu? Nggak ada, Tante Mary bukan ngegosip di sini, cuman mau nanya sama Amin. Ya, mau nanya sama Kita mah Amin. kita nggak Gara-gara gosip, Amin tunggu. ngomongin Yesus bukan sebelah, Tuhan. saya tanya. Kita ini bicara ilmu ya, sorry ya. Demian ini apologet, Kak Sarah ini pendeta pastor, Ko Amin ini katanya bukan apologet. Nah, gua akademisi di Islam. Jadi kita bicara konteks dogma dan doktrin. Kenapa? Ada pandangan dari Edis bahwa penyalipan itu karya iblis, itu hal yang mungkin kenapa? Karena gua tahu persis Kristen itu, nih Demian nih tahu ya, Demian lu kan belajar juga tuh Dem. Kristen itu kan banyak mengeluarkan produk-produk kayak Nestorius tuh ada dari. Jadi kenapa dikatakan Nestorius? Karena pandangan itu dari Nestorius. Makanya dikatakan aliran Nestorian. Nah, baru Edis yang bilang penyalipan karya iblis. Makanya gue bilang bentar lagi ada denom namanya Ediisme. Ediisme, soteriologi Edisme gitu loh. Karena cuma Edis doang yang bilang begitu. Gue udah cross check kok Dem. Gue udah kocek di STT manapun ya, cuman emang gua yang gue punya. Serius, gue cek di 2 jurnal. Nih, gue punya jurnalnya nih. Gue nggak main-main nih. Kalau gue bicara tentang dunia akademisi, kita nggak boleh pakai data guys bicaranya. Bahkan di STT Aletheia ini bilang bahwa penyelipan itu karya Allah. Betul. Kak Mary ketawa. Serius loh Kak. Ih. Aku mau ngetawain Uni Riva, kok ngetawain komentar di bawah lucu tahu, Uni baca deh. Komentar lucu. Iya emang gitu-gitu Kak Mer. Kak Mer kan tahu sendiri kalau debat lintas agama kan kayak gitu Kak Mer. Yang namanya orang-orang beragama, masa mereka objektif? Yang objektif itu orang-orang yang memang sudah profesional gitu loh. Kita Nih, tuh berusaha profesional kan, walaupun Lalu kita ya, belum gue profesional. juga bantah di bawah ya. Amin bukan wartawan tapi intel dari mana? Orang gue sipil, Kak Mary tahu, Riva tahu. Intel dari Hong Kong. Ada aja nih netizen ya. Enggak, yang udah pasti jelas Amin tuh jelek dan tua, udah itu jelas, yang lainnya gosip. tapi milih pasangannya. Hah? Tante Mary tuh nih. Ini Tante Mary, sorry ya, gua Iya, agak sedikit penekanan nih karena ini Tante Mary, ini jurnal ini kan dipublish sama salah satu jurnal ini nih. Nih, gue kasih nih data nih. Tunggu. Proskuneo Journal of Theology. Nih, Proskuneo Journal of Theology, dan ini ditulis sama. Ini kalau kalian lihat nih ya, ini dari Proskuneo Journal Teologi, ini dari Prodi Teologi STT Transformasi Indonesia Manado. Nah, ini yang gua bawa. Dan teman-teman kalau lihat ya, rata-rata karya ilmiah dari Kristen itu mereka mengakui bahwa penyalipan itu karya Allah gitu. Makanya edisi ini tuh bertentangan dengan khazanah intelektual dari Kristen sendiri guys. Kalau kalian misalkannya tidak berpihak kepada intelek kalian sih, itu bukan urusan kita. Kita kan cuma pengen tahu, karena gue sebagai pendiskusi lintas agama Islam ya, gue pengen tahu yang mana yang lebih dominan. Karena gue juga mempelajari Kristen itu secara akademik. Kayak gue tahu pandangan Katolik dengan pandangan gereja Reform. Gue juga tahu soteriologinya beda, universalis sama Armenian sama Calvinis. Bukan berarti gue cuman menggunakan logika berpikir kita aja, tapi gue juga menghargai doktrinnya umat Kristen. Karena Katolik kayak infalibilitas gitu tuh harus kita tahu guys. Kenapa? Ya itu masuk undang-undang kan Tante Mary. Bener nggak Tante Mary? Kalau kita satu komunal sudah sepakat dan dihargai sama pemerintah, kita nggak boleh bahkan masuk delik hukum itu menafsir yang tidak sesuai dengan komunitas itu. Itu rivalitas itu mentuhankan pemuka agama, itu doktrinnya itu. Nih, Yang mana? Demian, gue bentar dong, gue mau jawab bentar yang di bawah nih ya. Oh, silakan. Satu, aku ini usaha sendiri, jadi masukin aksesoris motor ke toko-toko. Kedua, dibilang wartawan, bukan. Aku pemerhati hukum dan politik. Pemerhati hukum dan politik. Dan aku pun juga terdaftar di Subur Jaya Advokat, di Feradi, terdaftar. Jadi salah ya semua. Ketiga, di sini ada Dedi Wijaya. Apakah Dedi Wijaya berarti adiknya gua? Kan enggak juga. Jangan Lina Wijaya. Wah nih bertiga nih Lina Wijaya juga nih ya. Amin Wijaya, Dedi Wijaya, Lina Wijaya, kayaknya
tiga-tiganya adik Nggak ada kakak sangkut deh. pautnya, itu musuh-musuh Oh, nggak gue ada. gitu. Rina Ya, itu Wijaya. cocokmologi namanya itu ini. Cocokmologi itu Makanya gue namanya. tanya sama Dedi Ya, kemarin. Bang, Dedi Bang apa kabar Amin Dina? supplier spare part ketemuan gua bawa spare part motor bagi-bagi dia. Tapi plus ya dia Keren. punya hobi itu ngukur jalan. Kok Amin ngukur jalan. Siapa tahu kalau ketemu yang cakep ya kok Amin ya. Wah, jadi ya pemerhati hukum Lu nggak bisa marah sama gua lu nggak bisa marah sama gua Amin. Ya lu kan tahu udah ketemu gua ketawa mulu kalau ketemu gua, betul nggak? Tapi kalau sama Kak Sarah, Kak Tante Mary udah kenal. Udah lama, udah pernah ngobrol. Tante Kak Sarah, Tante Mary udah ini, Kak Sarah nih. Kalau ngobrol sering ketemu belum? Itu si Rifat Gua takut ngobrol diculik sama Kak Sarah. Takut diculik gua sama Kak Sarah. Diculik makan. Begitu ketemu sama si Rifa, Diculik gua diajak. bercanda sama si Rifa tuh. Gue mau udah ketemu sama Joshua Tiu, gue udah ketemu. Makanya nanti gue kalau mau ketemu Kak Tante Mary ada di mana, gue pengen ketemu. Kenapa? Karena gini guys, kita itu dunia sosial media itu ada orang yang jadi orang lain di sosial media. Ya kalau gue ya kok Amin tahu lah udah ketemu sama gue, gimana coba. Sama juga Kak Sarah nih, suatu saat next time kalau misalkannya Kak Sarah ini, gue juga pengen ketemu. Kenapa? Vibe-nya di online itu di offline itu beda guys. Di offline itu kita akan betul-betul beda ya Tante Mary ya, beda loh. Vibe-nya Ya, offline saya itu di bawah beda. nih Dedi Wijaya berapa kali kan mau diskusi sama gua cuekin gitu. Betul nggak Dedi Wijaya? Ketemu Offline tuh beda. di roomnya Betul, kan betul, natural gitu. Betul nggak Bang Dedi? Bang Dedi, gua udah nggak digebak. Betul. Jadi gini, kenapa kok Amin tidak mau diskusi dengan saya? Karena kita sama-sama Wijayanya bilang seperti itu. Oh ya udah good deh. Kami sempat bilang seperti itu ke saya. Sekarang gue tanya Tante Mary nih, Tante Mary, gue jujur nih, gue nganggap lu, walaupun gue nggak tidak ada istrinya orang beragama itu objektif ya Tante Mary ya. Setiap orang beragama itu pasti subjektif, kecuali lu ateis. Itu pun ateis lu tetap subjektif dengan keateisan lu, ya. Sekarang gue tanya sama Tante Mary nih, Tante Mary ini melihat fenomena perdebatan lintas agama yang Tante Mary lihat sendiri, orang-orang yang oke lah, kita nggak bahas Kristen aja ya, kita bahas general nih. Ketika yang namanya manusia itu pasti jatuh dalam dosa itulah. Tapi ketika kita yang katanya mempertahankan agama, kemudian kita bicara agama gitu ya, ternyata kita justru menyakiti orang lain, melukai orang lain, ya merugikan orang lain, ngambil uangnya, menghamili dia gitu kan, nggak tanggung jawab gitu kan, atau sorry gue kasih contoh doang, atau kayak ya kayak gue kan kasih contoh atau kayak kayak jelek-jelekin orang, kayak sorry nih gue contohnya kayak Kiamat tuh kan nyerangnya tuh Katolik juga diserang, Wones diserang juga, Islam diserang juga, padahal dia bilang gue nih orang beragama loh coy. Nah gue lebih respect orang yang nyakitin dirinya sendiri ketimbang orang ini dia ngakunya beragama tapi dia nyakitin orang banyak dengan cara apa, kayak tidak mau menerima keyakinan orang lain, memaksakan orang lain. Nah, Tante Mary ini sebagai pengamat debat nih, sekaligus tempat percurhatnya para skandal-skandal yang terjadi nih ya, orang-orang Kristen yang berskandal dan bermasalah. Tante Mary tempat curhat. Menurut Tante Mary gimana pendapat Tante Mary? Silakan pendapatnya. Semua itu kembali ke value nilai yang dianut oleh tiap orang. Agama menjadi pijakan, tetapi tidak, yang kulihat ya, tidak semua orang yang bicara tentang agama hidup di dalam ranah yang agama itu. Lalu yang ini dari berapa 4 tahun yang lalu lah ya, yang datang ke saya pun juga banyak korban-korban dari apologet sebelah dan sebelah. Jadi nggak cuma dari sini aja, tapi dari sebelah juga ada. Jadi kalau Uni bertanya apa sih agama itu gitu ya, ya kembali lagi bagaimana kalian meletakkannya dalam kehidupan ya. Lalu kalau bicara tentang pilihan hidup, semua orang kan diberi kesempatan untuk memilih jalannya masing-masing. Ya kita mungkin pernah bikin kesalahan di masa lalu, tidak dapat dinafikan bahwa itu perjalanan hidup.
Makanya kemarin aku bilang waktu aku ketemu Amin, Amin kutegur juga. Artinya seandainya itu tidak Amin lakukan, pasti masalah ini nggak akan melebar, kan itu poinnya. Nah, seandainya pun jalan pilihan yang pernah kita pilih adalah jalan yang salah, yuk kita mari perbaiki. Toh kita juga mau belajar untuk tidak memusuhi. Harapan saya sebenarnya dari apa yang terjadi belakangan ini, kalian nggak usah pada berantem lah ya. Saya nggak tahu tujuannya berantem untuk apa, saya nggak tahu. Tapi saya ngeliatnya kayak receh aja sih yang diomongin, ya sorry itu saya receh gitu ya. Receh kenapa? Karena seharusnya masalah-masalah itu tidak perlu diungkapkan di muka umum, tetapi lebih dilihat pada perkara ini terjadi untuk umum, bukan apa ya, bukan tentang bahwa dia penganut agama tertentu, enggak, tapi masalah ini terjadi pada umum gitu. Jadi nggak hanya bilang teman Kristen, teman Muslim, enggak gitu. Terus saya bukannya punya kartunya Amin, enggak, malah Amin saya tegur kok, tanya, kok Amin bener nggak? Ya sorry yang lagi pasangin panas banget soalnya. Enggak, Ya kan? pegang kartunya Amin apa? Karena apa? Iya. 2 HP ini penuh dengan data dan 2 HP ini gua serahkan kepada Sister Mary. Silakan buka, lo mau buka apa saja di situ, banyak nomor WA orang, banyak ini, silakan lu baca gitu. Benar gak Kak Mary? Iya, tapi lu nggak kasih nomor rekening lu sama ATM lu. Kan kalau yang ke lain lu kasih nomor rekening sama ATM. Nggak ada, gua nggak ada Iya kan? kasih nomor rekening. Oh, Kecuali si dia yang tahu. tuh kan gue kena lagi kan. Kecuali si Kan dia. katanya lu mau kondo. Katanya kan lu mau kondo. Nomor Kan rekening gua gua nanya, dipegang, lu nomor HP kondo WA nggak gua sih? semua dipegang kok. Itu dia sendiri yang ngomong. Paham ya teman-teman, Bang Melnaf ketawa. Coba dem. Itu ada Metatron masih di bawah tuh kulihat. Masih ada nggak itu? Gimana? Intinya Di bawah ada nggak? ada kah? Katanya kata Bang Zulfi kan Ada lagi, dia lagi apa deh, ketemu dia lagi live. Demian, tolong gedein gua dong. Oh ya, oke, entar. Amin lu Enggak, kalau ngapain? Metatron itu memang gini, kalau Metatron itu untuk single naik ke Komal ini aku rasa nggak akan dia kecuali Ntar kalau lu, dia- yang bilang gua mau kondo apa nih, dagangan gua aksesoris motor. Dan ini bukan barang murah ya, sorry ya. Udah lu ngaku aja kalau lu lagi jatuh bangun Mau nih. kondo, mau Itu doang kondo. pertanyaannya. Bilang aja Min lagi jatuh bangun. Jatuh bangun aku mencintai. Belajar. Kita belajar aja lah teman-teman ya, belajar jadi lebih mencari dua sisi. Bobby kenapa Bobby? Oh, dia. Bobby kenapa Bobby? Bobby siapa? Botak biadab. Atau tuh di bawah? Nggak tahu gue manggil. Kenapa? Nggak tahu gue siapa sih yang dimaksud. Astaga. Ya Amin sensi, Kak Pipit Amin sensi kalau ngobrol sama gue. Ya, kalian tuh, tuh. Kalau baca komen. Ini knalpot racing, bukan knalpot KW-KW. Buat Oh itu balapan bukan botol minum ya, gue kira itu tumbler. Gue kira itu tumbler loh. knalpot racing. Dan ini full karbon, Tapi emang Amin- tempelan. Full Nggak cuman Amin, karbon. Amin emang nggak tanggung jawab kok. Min, gue mau bantuin teman-teman yang di bawah. Amin emang nggak tanggung jawab. Enggak, dia nggak tanggung jawab. Enggak, dia nggak tanggung jawab. Kok kondo lu dari Hong Kong? Bener, dia nggak tanggung jawab. Bener. Orang udah gomelin kok. Kenapa lu kabur dari kosan? Coba lu nggak kabur dari kosan. Emang Masalah kenapa nggak sih bakal bisa. skandal Tante Mary diangkat-angkat mulu nih kabur dari kosan? Gue pikir si Joseph sama Agatha aja yang diusir dari kosan. Maksudnya gimana? Coba ceritain yang detail. Jangan bikin gue penasaran. Ntar Enggak, kalau gua pacarnya meninggal, jadi datang ke kuntilanak. kosan. Nah, COD bisa. Pacarnya datang ke kosan, dia ditelepon sama Susana Menik, lu di mana Min? Di kosan. Oh udah lu jangan kemana-mana. Ditelepon lah pacarnya. Iya tuh Amin ada di kosan, ya udah kesono aja. Iya, Amin, ya kan ini salah strategi juga ya temennya. Ngapain telepon nanya dia di mana? Dia kok udah firasat nih bakal ada yang mau datang ke kosan gue, dia kabur.
kabur. Gini, Ngomelin lah, apa lu kabur? jadi Lagian kok lu ngapain kabur sih kok? gini, Lu nanam saham tapi nggak mau menuai hasil. Diam dulu. Jadi tanggal 11 gua cabut dari tempatnya itu karena gua dicuekin selama 1,5 hari. Jadi gua cabut jam 12. Sampai di tempat gua tidur. Begitu gua tidur kok telepon bunyi terus jam 3. Susana Menik telepon. Kata-kata yang pertama, lu laki-laki brengsek. Entah dulu, lu mah jangan bilang gua brengsek dulu gitu. Lah gue ceritain. Sekarang lu boleh tanya dia, apakah cerita gue bohong? Pernah gak gue ngebohongin dia 1 kali aja? Pernah gak gue marah-marahin dia 1 kali aja? Pernah gak gue maki-maki dia 1 kali aja? Nah habis itu besokannya pelusanya Susana Menik pagi-pagi telepon. Gue lagi tidur, gue kan bangunnya jam 10 Bang Amin, jam 11. dinyalain kameranya, Gitu kan. saya tekan. Kalau Bang Yesta ini ya. Nah habis itu ya gue lagi tidur, gue bangun, gue kan masih marah sama Susana Menik. Udah gitu, lu jangan kemana-mana. Gak mati gos, lu mah gue bukan, apa gue bukan. Ya gue cabut, gue mandi, betul, anduknya masih basah, gue mandi. Udah gitu gue cabut karena kunci apa semua dia ada. Jadi benar kalau yang anduk basah tuh benar, yang anduk basah itu benar ya, yang dibilang di videonya Bang Metatron itu anduk basah tuh benar. Iya, karena gue langsung cabut. Begitu telepon, langsung gue siapin pakaian, gue cabut ke gini loh. Gue cabut, dia pasti tahu gue kemana gitu. Orang HP aja dia bisa ini, orang TikTok gue aja bisa dia duplikatin kok semua. Dia tahu pasti gue kemana. Cuma ke orang tua gue pasti. Shalom, shalom. Nggak pernah gue kemana-mana. Shalom, shalom. Nih hostnya lagi reuni masa lalu kah? Gimana? Lina Wijaya, Amin Wijaya, bukan Lina Wijaya, Amin Wijaya. Aman ya. Aja tuh kata-kata bijak. Nggak ada, gue nggak ada hubungan dengan. Enggak Bang. Jadi udah itu aja intinya. Koh Amin memang nanam saham, cuman Koh Amin nggak mau panen. Gue kalau ngomong dalam banget ya sama Amin ya. Habis gue kesel sama Amin. Tante Mary, lu kan nggak ikut-ikut debat selama ini Tante. Tiba-tiba lu dijadiin tempat curhat gitu kan. Lu perasaan lu sebagai orang yang gua nggak ikut-ikut debat agama, gimana coba? Mary itu pernah curhat Ya, sama nggak apa-apa, gue. curhat mah curhat Ada yang aja. curhat ke dia, abis curhat malah Mary-nya yang di-blok. Emang kasihan juga ini satu. Iya kan, misalnya gini, misalnya Uni datang ke Mary cerita, Tante Mary gue mau pacaran sama cowok, terus karena aku kenal cowoknya aku bilang itu suami orang, tapi Uni nggak terima aku ngomong gitu, udah jangan pacaran itu suami orang, besok gue di-blok, di fitnah, ada. Ini kata bijak. Oh gitu. Kata bijak, kalau gue bener Wijaya, kalau si Lina bukan Wijaya, Evi Herlina, gue ada Wijayanya tuh. Gue bener Wijaya, kalau si Lina bukan Evi Herlina. Ini gue bingung Terus dari Wijayanya otak gue nggak bisa ngecas Ambil kenapa dari ya? mana kok? Hah? Kok? Terus Wijayanya ambil dari mana dia? Wijaya tuh ngambil dari Gue mana dia? tahu, lu nanya dia. Kan itu kan adik lu deh di Wijaya, Lina Wijaya. Udah kalian 3 gabung jadi Jaya ya kan, cocok lah kalian. Aduh, ya ampun ya. Ini Kak Sarah nih diam aja nih, biasanya Kak Sarah nih seneng ngomong nih. Cepet Kak, ngomong Kak. Masa Kak diam aja Kak? Gimana Kak? Kak Udah ya, Sarah, aku turun ya. lu juga. Udah kita turun ya Kak, aku Tante difitnah, Mary. dibilang Tapi Tante Mary, apologet. ntar diatur lagi itu. Itu yang gua kasih Siapa? dipakai gak Lu kamu? dibilang apologet? Ya nggak apa-apa lah. Nggak bisa dipakai, lengket di tangan. Enggak, yang panjang-panjang tinggi. Yang panjang belum dipakai. Tapi bisa. Ya udah lah ya, kita turun. Dedem, ada Gua suka- kata-kata untuk kami berdua Dedem. Lu semuanya Ya pakai kalau Wijaya, saya untuk kakak saya, kakak Ripa dan juga Kak Mary, semangat terus gitu aja. Ya, buat adikku Kasih Dedem, buat Dedem. Aslam nih dia apologet.
ya seperti yang lu mau ya, tapi jangan melakukan aksi-aksi yang tidak boleh, melanggar undang-undang ya. Kalaupun kita dituduh melanggar undang-undang tuh biarkan mereka membuktikan, ya kan Kak Mer? Kita hanya membuktikan kalau kita tidak bersalah. Tapi kalau memang kita bertanggung jawab, jangan kayak Ko Amin lari pakai anduk tadi. Ada gua lari pakai anduk. Framing. Gosip bareng. Gosip bareng. Rita. Gimana kok lari ninggalin Gosip anduk baru basah. lagi. Ya gue ganti. Jangan kayak Ko Amin Demian lari ninggalin anduk basah. Iya pasti anduk gua taruh lah, masa anduk Tapi gua bawa. jujur ya. Ini Tapi gue bilang kenapa dia ya, ini gue bilang bilang alat kontrasepsi? Emang handuk itu alat kontrasepsi ya? Gua nanya sama Rima. Bentar lu, gua mau nanya sama Rima. Gua mau nanya. Lu kan punya, sorry ya, kita bukan ngomong jorok ya, karena sudah sama-sama dewasa ya. Ya, oke. Mantan suami lu, kalau Nggak boleh. suami lu abis Nggak boleh jawaban konsensus. Jawaban konsensus tidak mewakili pengalaman pribadi. Jangan jadi kalau misalnya suami lu habis pakai kondom, lu ikat, lu buang, atau lu taruh di bawah bantal? mantan suami gue nggak pernah pakai kondom kok, karena nggak enak. Anggap pakai kondom. Jangan pemaksaan. Amin, jangan pemaksaan, nggak boleh. Kok Amin jangan sama kok Amin. Gue nggak. Kan goblok, masa kondom bekas di bawah karel? Lu buat kenang-kenangan. Lama banget. Dibuang lah. Udah lama. Dedem, sabar ya Dedem. Lu udah kak? Tunggu, tanya dulu. Dem, lu udah nikah Dem? Belum lah dia. Belum. Lu nggak usah dibeli kita ginian Dedem. Lu lagi pacaran Dem? Wah, si Demian lagi cari kondom nih. Aduh. Anak-anak bunda iya, anak-anak bunda di bawah jangan pikirkan kok Amin dengan kondomnya dan anduk basahnya tadi ya. Fokus kepada apa yang Katara buka mic langsung dia. Ngapain lu? Enggak kok Amin bahas kondom kak. Udah gue gak ikut campur. Gue masih polos banget. Kondom coy. Logikanya dia nggak mungkin main pakai kondom coy. Udah. Demian, Uni Riva, pamit. Demian ya. Kalau ada salah, mohon Uni maaf. turun dulu. Ya cuma gitu. Riva betul tadi, Riva betul. Iya. Nah, bentar dulu. Riva betul tadi, nggak enak gitu. Lebih baik nggak pakai. Tapi ada nggak enak ya, keluarinnya di perut. Udah nggak usah dibahas, jangan dipanjangin. Banyak anak kecil, ada Dedi Wijaya, ada si Opit, ada si Dolok ya. Ini anak-anak bocil semua ya, masih bocil ya. Kita jangan kasih mereka asupan nutrisi. Pergi Siapa kamera. yang kau bilang bocil? Ripa. Ih, kau ngerasa dewasa kau. Udah Coba jadi disepil. kau. Kak Tara langsung bilang, coba disepil kedewasaan kau. Sakit kor Ripa. Jangan. Itu Kak Sarah yang ngomong kau, kok aku pula yang kau ada deh kok kalau punya benci pribadi sama aku jangan kau bawa di sini. Ketombe. Tengok nih. Amin Wijaya rahasia lu bongkar sama Metatron. Itu udah kejadian 4 bulan yang lalu di live. Di live bukan dibongkar. Lu blow-onnya sama Metatron. Apalagi dek. Ada apalagi anak bud. Apa dekku? Unirifa mau gabung nggak? Aku kayaknya mau buat project sama aku Amin ini. Keluarga besar Wijaya gimana? Nanti Unirifa pakai Wijaya belakangnya. Lina Pakai Wijaya, Uni nggak mau ikut. Lu bawa Lina Wijaya tuh. Pikir-pikir mukanya lama-lama mirip ya. Iya. Dedi Wijaya, Amin Wijaya, Iya. Lina Wijaya. Dedi Wijaya, kau kemarin nggak tahu tuh kakak kau Lina Wijaya main ke rumahnya si Sandi. Andi Permana ya. Oh iya? Iya Ngapain? toh. Namar nggak dia? Namar nggak? Aku juga bingung kok sama Namar nggak? Jaya ini. Nggak kan? Nggak tahu. Uruslah kakakmu. Kalian kan sama-sama Jaya.
Ada aja kotanya sama awak. Ih, kok cemburu Dolos, si Lina Wijaya. Tanya, Lina Wijaya nggak sih Lina Yang Oh, mereka jangan cemburu bukan jelas sama ini, laki-laki. dia bilang bukan lagi silaturahmi, lagi silaturahim katanya. Silaturahim. Diatur pakai rahim. Makanya aku Apa bingung ya? juga nih, Maksud kenapa lah mereka ini? Tapi ya udahlah, udah mereka. Alah kau pun, Yes. kau ikut-ikut sama si Linanya. Apa sih Ripanya? Gue nggak ngomong sama lu, gue ngomong sama si Jaya nih. Si Dolos Enggak emang sih. memiliki kebencian pribadi Kak Sarah sama Benci aku. kali aku sama kau, pokoknya Ripanya. Kau tahu. Alah, kau. Petis kau si Lina Wijaya kan? Astagfirullahaladzim. Enggak lah, fetis aku Jujur tahu lah, kau. mata kau, bibir kau, hidung kau tuh fetis aku di situ. Ih kau jangan kau petis-petis sama aku loh, nanti kau takut sama aku loh. Kak Sarah, tengok adikmu Kak Sarah, ajarin dulu Kak, masa muka aku dijadikan petisnya? Kok nggak aku kenal ya dia? Kok nggak Nggak aku kenal, nggak kenal. Aku kenal ya. Tapi tumben Kok nggak kau kenal coba ya Rifa, dia? kau di sini kok Apa? kayak lebih santai, lebih ini. Kenapa? Karena Demian. Kau kan? nggak tahu aku aja, karena kau tukang hujat. Si Demian, tukang kok hujat lagi Amin, kau Kak bilang. Sarah. Kapan lah Kak mau Sarah, hujat-hujat? kau nggak tahu Ada aku aja, kau. makanya dengan Dolos ya. Makanya kalau jadi orang di sosial media itu jangan kita itu dengarkan kata orang tentang seseorang. Temui dulu orang itu, ngobrol dulu sama orang itu, kayak mana orang itu. Jangan seolah-olah yang di otak kau tuh kau anggap benar, karena yang di sosial media ini belum tentu seperti yang kau maksud. Kau belum tahu aku aja. Kau tanya Demian nih, Demian ini bahkan pacarnya aja dicurhatinya sama aku, kau tanya sama dia tuh, ya kan Dek? Nah, Wah, kalau masih dia kecil, kalau eh, dia- dia kan pernah mualaf nih. Rifa itu gara-gara Dia ku sama kau. nggak dia ada, bikin sama si Demian kau. nggak kurang ajar nih. Aku saksi nih, orang ya aku bilang ya, si Demian ini dulu sekitar 3 atau 4 tahun lalu dia frontal kali lo nyerang Islam dulu loh. Debat aku sama dia tuh debat keras banget loh dulu tuh ya. Kau tahu nggak? Kan kami debat nih, tapi kami masih ada bercanda-bercanda tuh. Di apa namanya bercanda di Facebook tuh. Ih pacar kau ya Dem. Nggak ada, kami bawa ke ranah pribadi. Kenapa? Debat lintas agama itu terjadinya di Komal diskusi lintas agama. Personal, aku sama si Uti Watimena aja nih. Demian ini tanya ya. Demian ini featuringnya sama si Uti Watimena. Aku featuring sama siapa waktu itu Dem? Aku lawan siapa, sama kau lawan siapa Dek? Kau sama Uti, aku sama Watimena siapa tuh? almarhum. Iya, kok almarhum pula. Cewek kan? Ustadz Wafi atau Ustadz Khalif ya? Aku sama Ustadz lah waktu itu. Nah, kau tahu nggak si Demian sampai curhat sama kami. Nggak ada waktunya bicara, diambil sama Uti Watimena terus. Jadi Demian ini tuh dia memang profesional. Ya kan Dem? Ingat nggak Dem? Iya, waktu bicara saya sampai nggak gini kata dikasih, si beliau Demian. ngomong terus. Saya nggak dikasih bicara kata Demian. Nah Demian ini memang ini sama agamanya. Emang ku akui dia betul-betul sangat ini banget sama agamanya. Tapi setelah debat kita ngobrol. Nggak ada kayak kau mau hujat kabur ngejek-ngejek di bawah. Mana aku mau Bocil, hujat, makanya ada aja kau ah. Mana aku mau hujat. Kau ya, beda kau sama Demian ya. Beda kau sama Demian ya. Nih, si Opit ini juga lain nih. Kalau udah ini argumennya nyerang-nyerang Enggak, kau pribadi jam di bawah. framing, Demian nggak Rifa. pernah. Nggak pernah aku menghujat. Dengar dulu ada terus aja ya. kau. Si Dedem ini, makanya aku manggil itu Dedem. Makanya ya. aku tanya, Si kau kok di Dedem sini kok tenang-tenang kau. Kau biasanya menghujat. Kau di sini nggak tahu aku, tenang-tenang. kau tanya sama Dedem, kau tanya sama Dedem. Aku tipikal orang kalau debat lintas agama di Komal ya debat, tapi ketika kita bicara bertemu secara sosial, kau tanya sama Dedem. Aku di Facebook sama dia, aku ejek-ejek dia, pacar kau ya Dek ya gini-gini. Tapi Ya, kayak dia mana cerita sama kesaksiannya aku. Demian itu? Ya, Aku jadi mualaf itu. Kok nggak nyampe biasanya dia 3 bulan. debat terbaru ya. Di debat terbaru ini yang bikin kacau Iya. sebenarnya. Dulu Iya. itu Iya. nggak kayak gini. Dulu itu berteman. Teman dulu. Kayak dulu Si sini kan baru Dedem. muncul kemarin. Iya. Dulu nih baru tahu dia Dem. Demi. Dem, mereka tuh nggak tahu walaupun kita beda keyakinan. Kayak Kak Sarah nih sama aku dulu saling baku hantam Paham, juga loh. paham Tapi kita. dengar dulu, dulu kau dengar ya. Kita itu harus jadi orang yang profesional. Kalau memang kita mewakili agama kita argumen aja, jangan pribadi. Gua nggak pernah ngejelek-jelekin pribadi Demian. Gua nggak pernah ngejelek-jelekin pribadi Kak Sarah.
Diam dulu, gue jelasin sama lu. Nah, kok Amin, gue ketemu langsung sama orangnya, makan bareng lagi sama Pastor Joshua Tewu tuh. Gue waktu Utiwati Mena sakit, gue telepon, tante aku mau ketemu. Jangan kamu bawa orang nanti ke sini. Nah, dia omong otaknya udah kotor sama aku, padahal aku cuma pengen ketemu lihat, ya kan? Gitu. Kita kalau debat itu nggak ada ceritanya sampai ke pribadi-pribadi, sampai fitnah-fitnah orang, ngapain kayak gitu. Gue malah gue sama si Dede malah bercanda-bercanda. Padahal berantem habis-habisan sama si Demian ini. Jangankan sama lu, gue sesama Kristen sama Demian pernah debat keras itu sampai mau berantem Iya. Sama Gak Demian dewasa aja. sama Utiwati Mena itu juga terus apa namanya, dia waktu yang nginjak Al-Quran itu, waktu mau dikasih itu, yang dia ngubungin Muslim loh untuk maafin Uti karena dia kanker. Iya. Lah kan saya kak, gini kak, ini aku ceritain ya. Kan aku sama Jul tuh nangis berdua. Kan Jul telepon aku, kayak mana lah ini kawanmu, apa kak, si Jul kan ngejek-ngejek kan, kenapa Jul dia nginjak Al-Quran. Aku lihat videonya, aku bilang itu aku dimarahin sama orang Islam loh, dibilang aku pembela penghujat loh. Kalian kenapa sih, kataku, kalian tau nggak, Tante Uti itu dia cancer, otomatis dia tuh nggak bisa bergerak. Sebenarnya memang dia tidak menghargai Al-Quran karena bukan kitab suci dia. Yang aku lihat di video itu memang dia nggak nginjak, tapi dia meletakkan Al-Quran di bawah kakinya dan kakinya di bawah. Yang nginjak tuh Sopiatul. Nah, gua malah diserang sama Oten waktu itu. Lah gua kalau bener katakan bener, salah katakan salah. Gua secara tidak langsung melihat Tante Uti itu memang tidak respect terhadap Al-Quran karena bukan kitab suci dia. Jadi ketika dia baca, dengar ya nih ya, dia baca, dia itu kan susah tuh, dia letakin Al-Quran itu di bawah kaki dia, dan dia video dia itu berbalik ke kamera bawah. Nah, pas kakinya itu Al-Quran itu di bawah kaki dia, gitu loh. Nah, memang gue sebagai orang Islam sakit hati Al-Quran gue diperlakukan kayak gitu. Gue sakit hati banget memang, tapi gue tahu si Tante Uti ini kayak gitu-gitu, dia takut digeruduk. Dia nggak akan berani terang-terangan menghujat, apalagi dia udah cancer gitu loh. Nah, disuruh minta, ntar kok Amin, ntar gue jelasin. Gue telepon sama Jul bertiga, gue bilang gini, gue nangis tuh, tante kenapa udah sakit cancer masih kayak gitu, tante kenapa nggak berubah-berubah, nangis gue. Jul ada di situ, bertiga kita telepon, langsung dijawab sama Utiwati Mena tuh. Ya tidak Rifa, itu hadis. Masih berbohong aja lu tante. Gua tahu beda hadis dengan beda Al-Quran, yaitu Al-Quran tante. Enggak, itu buku hadis. Masih bela diri dong dia. Baru gua nggak nyangka nih udah dibelain kayak gini masih ini. Gue bilang gini, udah tante masuk ke rumahnya Bang Zuma sekarang, tante minta maaf aja sama umat Islam, setidaknya itu mengurangi tante dilaporkan. Karena gue mikir nih orang udah cancer dilaporkan kantor polisi, meninggal di penjara, kasihan anaknya cewek kan, ada cowok kan. Gue kasihan aja ketika dia meninggal di penjara. Gue kebayang nih kalau dia masuk penjara, dia cancer, meninggal di penjara, itu anaknya mentalnya hancur banget kan. Gue bilang ya umat Islam kita maafin aja karena dia sakit gitu kan. Gue bilang begitu. Tahu-tahu apa yang terjadi, di blok. Gue malah di blok sama Jul karena dikira gue bakalan bocorin lokasi dia. Gue aja nggak tahu dia di mana. Nah, inilah kalian itu, kita tuh boleh bela agama, tapi jangan kotor pikirannya sama orang lain gitu loh. Kalau gue emang nggak percaya lagi sama orang-orang Kristen karena berkali-kali gue dikibulin. Si Lina Wijaya ngibulin juga. Rifa debat yuk di sini yuk, tenang aja nih roomnya apa. Bohong, si RK bohong, rata-rata kayak gitu Kak Sarah. Makanya gue geli sama mereka ini. Sama gue nggak ya? Pendebat lintas agama. Sama gue nggak ya? Gini ya, Rifa. Dan waktu itu juga gue ribut dengan Utiwati Mena tuh karena nuduh-nuduh gue katanya nyerang dia. Padahal gue bilang bawa kan satu konten gue ada nyerang Utiwati Mena. Tapi dalam kasus yang tadi lu bilang, kan dari umat Muslim juga ada telepon gue tuh, Bang Jul telepon, Merah Putih telepon, ada berapa orang telepon. Bang Amin, menurut Bang Amin bagaimana? Menurut saya dia tidak sengaja. Jangankan Al-Quran, dia baca Alkitab, kitab sucinya aja dekat kaki. Betul nggak, Rifa? Iya, dia nggak bisa, udah susah. Susah dibilangin, baca Alkitab aja di kaki, ke kakinya. Emang modelnya begitu. Makanya Ya, karena dia udah, walaupun pertentangan denom gitu loh, yang waktu itu kan lagi panas-panasnya tuh, ada hati gitu loh. Maksudnya ya kalau debat-debat ya udah debat, kalau memang mau debat lintas agama, kalau lintas denom, cuman jangan jadi
apa ya, gampang mengeksekusi, sampai di darat pun jadi pengen bun-bunan gitu kan. Kalau kita masih bisa keluar gitu loh. Nih. Yang jelas banget nginjak itu Kak Sarah, Sopiatul sama si Logicrot. Itu emang kelihatan. Iya, kalau Bu itu waktu itu saya lihat videonya itu, cuman jari ibunya saja itu. Jadi jari ibunya di atas tuh, kaki bagian depannya. Dia memang gak respect Dem. Lu Dolos, sekarang lu ngomong, Dolos. Makanya lu baru muncul di debat-debat ini, lu nggak tahu bagaimana kami dulu. Si Demian ini berkali-kali debat sama Bang Zuma loh. Oh iya, dari tahun 2020 itu, awal-awal tuh. Kan udah sering diludahi. Nah, gue dengan Riva, gue dengan Kores, tapi akhirnya kita ketemu, nggak ada bahas-bahasa agama, malah kita ketawa, makan, minum. Nggak ada bahasa agama, bisa dulu juga nggak ada bahasa agama. Nggak ada bahasa agama kita kalau ketemu. Walau ketemunya pun kali ketemu Daman. Lah jangan rekam lu ya, lu jangan telepon apa gitu, waspada juga gue. Malah gue nanti pengen ketemu sama lu Kak Sarah. Ntar ya kalau gue ke Jakarta. Lu ada di mana Kak sekarang? SBY. Oh, gitu Dolos. Belajar. Lu kalau mau jadi apologet sejati, Dolos ya, pertama lu bicaranya baik akademik, maksudnya pakai literasi. Demian nih walau kucul-kucul gini dia pakai data lo kalau bicara lo. Iya bawa data Yahudi, data Islam, data Kristen. Makanya gue seneng diskusi sama Demian sama si Citos. Satu lagi tuh gue suka tuh. Kenapa? Kita jadi nggak goblok. Ini diskusi doktrinnya dipaksa-paksain ke orang-orang tuh. Nah, jadi gitu, bro. Lu kalau mau belajar berapologetik, belajar yang bener lu. Jangan lu berapologet karena lu benci sama orang-orang. Kalau lu normal, kecuali lu nggak normal. Yang benci siapa sih, Riva? Namanya pemahaman itu boleh beda. Senjata jangan marah-marah ya Kak. Ya santai, Riva. Aku kayak nggak kenal kamu aja. Lagian kita ngomongin orang yang sudah nggak ada, ngapain gitu loh. Kalau misalkan kita mau mengambil poin pembelajaran ya silahkan. Ya belajar dari sesuatu yang bisa untuk dampak positif buat orang-orang di bawah dan juga yang di atas. Kalau untuk berteman, Riva, nggak usah kau ajarin, aku bersosial itu sangat-sangat terbuka untuk semua agama, nggak masalah. Terbuka. Giliran aku ngomong mulut kau kayak gitu, santai lah, kau jangan kejang-kejang. Kita kan biasa. Bang Kejang, aku geli kali lihat kau. Kau udah salah. Nggak usah kau ajarin aku, nggak usah ajarin Udah aku. naik Ya, kau mungkin debat, kalian ya di diskusi Zoom. sama aku. Mungkin di Zoom kalian joget-joget ngapain ya kan? Jadi kita cuma di Facebook doang. Ya nggak masalah sih. Lu ngomong kayak gitu ya sebagai manusia ya tetaplah kau adalah saudariku, sebangsa dan setanah air. Ya kan? Jadi santai aja kali. Juga aku naik di sini karena Demian aja ya, puji Tuhan Demian sudah kembali ya daripada saudara kita yang Islam ya. Demian kemarin aku tanya kesaksian gimana kesaksian kau Demian? Demian bilang ya yang dulu mah itu bodoh sekali saya, dia bilang gitu. Tapi ya puji Tuhan lah dia udah kembali sekalipun jadi JO ya, sekalipun jadi JO nggak apa-apa. Kalau Anas bukannya dia. Kalau dibilang JO atau Wanes, dia ke arah Yahudi kok Mesianik kok dia. Dia Lebih ke arah mesianik. sana, Bang Amin. Tapi kemarin dia pergi ke roomnya Superboy dengan si Kiamat, dia ngakunya kan JO gitu. Bingung dia dari mana ya kan. Dia masih menentukan sekarang nih. Kok dia lagi menentukan nih mana yang Tuhannya betul-betul satu gitu loh. Tapi dia nggak sanggup menjalankan kaidah-kaidah Islam gitu. Dia sebenarnya dia nggak mau Tuhan tuh tiga. Ya di Islam itu memang harus mengikuti aturan. Nah, dengar tuh Demian, kau nggak ikut aturan berarti. Itu urusan dia lah, jangan kau adu domba aku pula sama dia. Aku sama dia nggak ada masalah. Kau pula ngadu-ngadu domba. Kau. Udah ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.